Got it. Oke, siap. Action ya. 3, 2, 1. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berada di ruangan yang istimewa ini dalam kegiatan workshop tentang simulasi pelaksanaan PPT. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah akan memberikan bimbingan dan panduan kepada Bapak Ibu guru tentang profil pelajar Pancasila yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum Memerdekakan Belajar. Nah, untuk itu sebelum kita memulai kegiatan, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan baik, hikmat, dan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang beragama Islam diawali dengan membaca suratul Fatihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terima kasih. Untuk selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Dah selesai. Baik, Bapak Ibu peserta IHT yang saya banggakan, saya pada kesempatan ini sebagai narasumber akan memaparkan tentang profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita terapkan di sekolah penggerak. Alhamdulillah kita termasuk sekolah penggerak. Untuk itu, salah satu visi dari sekolah penggerak itu yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Sebelum meneruskan materi ini, ada tadi ketinggalan ya, ada 2 sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi, yang kedua nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk itu nanti setelah pemaparan ini, bagi yang boleh untuk menambahkan ataupun memberikan untuk memberikan penguatan tentang paparan yang saya sampaikan, ataupun apabila ada yang bertanya nanti dengan mengklik raise hand ya. Baik Bapak Ibu, dalam waktu 10 menit ini kita akan mempelajari tentang bagaimana profil Pancasila sesuai yang tadi dibacakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Keenam ciri yang tadi disebutkan yaitu profil Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu, untuk menciptakan profil Pancasila, maka pelajar Indonesia, bahkan guru pun harus memiliki kecerdasan spiritual. Nah, dengan memiliki
kecerdasan spiritual ini, maka guru dan pelajar Indonesia tentunya akan memiliki ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya. Kemudian akan memiliki akhlak ya dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak pada negara. Nah, yang sekarang sedang degradasi moral, yaitu banyak orang pintar tapi tidak memiliki akhlak. Maka dengan profil pelajar Pancasila ini, selain beriman dan bertakwa juga memiliki akhlak. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, loyalitas, dan identitas. Dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dan berbudaya. Sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan semasa dan refleksi, dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi, pelajar Pancasila harus memiliki rasa dan sifat kebinekaan. Artinya, bisa menghargai budaya orang lain, bisa menghargai hasil karya orang lain. Kalau dalam bahasa lainnya itu toleransi, ya, saling toleransi, sehingga dengan memiliki toleransi yang tinggi, memiliki sifat berkebinekaan, maka pelajar Indonesia akan kondusif, tidak akan terjadi tawuran, tidak akan terjadi saling menghina, ya, karena selama ini sudah akhlak dan moral sudah semakin mengkhawatirkan karena sudah jauh dari berkebinekaan. Untuk yang ketiga, yaitu bergotong royong. Profil pelajar Pancasila yang ketiga yang diharapkan dari memerdekakan belajar, yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Jadi bergotong royong itu bukan hanya dalam pekerjaan fisik saja, gitu ya. Contohnya kalau siswa itu piket, ya, nyapu, mengepel di kelas, tapi gotong royong juga bisa di dalam bentuk lain, dalam bentuk sosial. Apabila ada temannya, contohnya temannya sakit, nah maka bersama-sama untuk membantu kesulitan teman yang sedang sakit. Contohnya kita mengumpulkan uang untuk membelikan obat. Nah, itu salah satu bentuk gotong royong. Dan banyak lagi. Kalau di masyarakat, lebih luas lagi gotong royong. Contohnya, kalau ada tetangga yang kena musibah, kita bersama-sama untuk membantu meringankan. Apalagi dalam masa pandemi ini, kita dituntut untuk kepedulian sosial. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang keempat itu mandiri. Ya, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi, pelajar Indonesia itu tidak hanya bergantung kepada orang lain, jadi harus memiliki sifat tanggung jawab, sifat ingin mengerjakan pekerjaan itu dengan hasil jerih payah sendiri. Jadi tidak bergantung pada orang tua, ya, baik dari segi biaya ataupun yang lebih penting itu dalam mengerjakan tugas-tugas. Karena selama ini, apalagi dalam masa pandemi ini, banyak sekali pelajar Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya tergantung kepada orang tuanya, terutama kalangan SD. Kalau sudah perguruan tinggi sudah mulai mandiri. Nah, diharapkan dari tingkatan SD sampai perguruan tinggi memiliki sifat mandiri dalam segala hal. Baik, terutama dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi,
mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan penalaran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Jadi orang yang memiliki nalar kritis apabila mendapatkan suatu informasi tidak langsung dicerna ya, tapi diolah dulu. Nah, kemudian kalau dalam bahasa agamanya tabayun, dibuktikan dulu kebenarannya. Betul enggak kejadian ini? Betul enggak informasi ini? Ya begitupun pelajar. Jadi jangan mudah dalam mengambil keputusan tanpa dipikir dulu, tanpa diolah dulu. Kemudian yang terakhir, profil pelajar Pancasila itu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinil, yang asli, yang murni, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil, tentunya gagasan yang orisinil itu yang asli, tanpa campuran, tanpa tanpa tambahan-tambahan, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga. Jadi bangsa Indonesia dengan adanya profil pelajar Pancasila ini diharapkan terutama para pelajarnya memiliki kreatif, bisa memodifikasi, bukan hanya STM ya. Kalau STM itu sudah jelas, contoh dia merangkai mesin gitu ya. Tapi pelajar-pelajar yang lain pun bisa memodifikasi hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan ataupun cara dia menciptakan sesuatu, sehingga apa yang dia peroleh dari pembelajaran itu tidak mutlak atau tidak menjiplak, tapi dia harus punya inovasi yang baru, ya, sehingga akan menghasilkan karya yang baru dan yang akhirnya dia akan memiliki produk-produk yang diharapkan, produk-produk yang bermanfaat. Demikianlah pemaparan tentang profil Pancasila yang nanti keenam profil ini akan dimasukkan ke dalam proses pembuatan kurikulum KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Mudah-mudahan para ibu dan bapak guru bisa memahaminya dan bisa mewujudkannya, bukan hanya mewujudkan dalam bentuk kurikulum, tapi yang lebih penting setelah kurikulum terbentuk bisa merealisasikannya di dalam pembelajaran. Demikian materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada bapak dan ibu yang mau memberi penguatan atau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, silakan Bu warahmatullahi Solihat. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak pemaparannya. Memang kami juga sudah mendapat materi ini di Komite Pembelajaran. Sampai selesai. Hanya yang ingin saya Sampai tanyakan, selesai saya ditutup. kapan mulainya pelaksanaan KOSP ini di sekolah kita, Pak? Itu saja, terima kasih. Ya. KOSP mau ditambahkan? Oh ya, mungkin silakan Pak Dr. Anos Marno untuk Ya, menambahkan. terima kasih Pak Anwar. Ya. Saya ingin bertanya juga kepada Bapak sebagai kepala sekolah. Ya. Kalau di KTSP kita ada penguatan karakter, Pak. Ya, ya. Sementara sekarang ada profil pelajar Pancasila. Ya. Letak perbedaannya di mana sih, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jawaban yang pertama yang ditanyakan oleh Ibu Solihat yaitu kapan dimulainya di sekolah kita. Ya, Insya Allah untuk sekolah kita nanti ajaran baru ya kita mulai terapkan, maka masa anak-anak libur ya, karena kita sebagai ASN tidak libur, nanti waktu itu kita menyusun kurikulum, diharapkan nanti pas ajaran baru 2021-2022 bisa diterapkan di sekolah kita ya. Itu aja, terima kasih. Nah, kemudian untuk pertanyaan Pak Sumarno, apa bedanya antara profil pelajar Pancasila dengan karakter ya, dengan PPK ya, pelajaran program penguatan karakter.
karakter. Ya sebetulnya sama gitu ya, hanya beda beda istilah saja. Kalau saya lihat isinya itu sama ya. Di PPK juga ada spiritual gitu ya. Spiritual kan kalau di profil pelajar Pancasila langsung dijabarkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kemudian bernara kritis atau kreatif ya, bergotong royong, benar berkebinekaan. Bergotong royong, berkebinekaan itu di PPK juga ada ya, bukan PPK apa tadi? Penguatan pendidikan karakter ya. Mungkin yang bernara kritisnya ini yang membedakan ya. Kalau di karakter itu yang ada kreatif. Itu salah satu yang membedakan. Tapi sebetulnya secara umum isinya itu sama ya. Cuman yang membedakan itu yang pertama tentang istilahnya. Kemudian yang kedua mungkin kalau profil pelajar Pancasila ini lebih lebih mengarah kepada keseluruhan. Karena disesuaikan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Ada yang menambahkan untuk melengkapi mungkin? Silakan. Bu Giarti. Bertanya, Pak. Ya. Ya, tadi kan Bapak menjelaskan ya, kita berkumpul di sini untuk mereview KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Terus kita sebagai guru, untuk melaksanakan review KOSP ini, apa yang bisa kami bantu Bapak? Apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Giarti. Betul, untuk mereview kurikulum itu tidak hanya kepala sekolah ya, tentu yang berperan aktif juga selain kepala sekolah sebagai motivator dan pendamping, juga yang harus lebih aktif dan punya peranan penting adalah guru. Yang bisa dibantu oleh guru yang pertama menyiapkan bahan-bahan, kemudian menyiapkan di antaranya modul-modul ya referensinya, kemudian yang kedua setelah terbentuknya panitia, tentunya kan harus dibentuk panitia ya, tim ya, bukan panitia, tim. Nah, setelah itu guru-guru mempersiapkan ya untuk untuk pelaksanaan review kurikulum itu. Nah, itu yang bisa dibantu. Jadi guru-guru berperan aktif ya untuk menyiapkan dan melaksanakan review itu, bukan hanya menerima sudah jadi, tapi juga diharapkan masukan-masukannya, ide-idenya, sehingga kurikulum KOSP ini bisa terwujud atau tersusun dengan baik, sehingga bisa dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran dan bisa dipahami juga dilaksanakan oleh siswanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup ya, mungkin waktunya. Bagaimana? Cukup. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Cukup, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga dengan ketidakpuasannya ini akan terus berinovasi, akan terus penasaran dari paparan saya ini, sehingga kita semakin banyak untuk membaca dan menggali tentang kurikulum KOSP ini. Demikian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas hal-hal yang kurang pas dengan paparan ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Bu Solihat apa Pak Marno? Bapak di stop dulu recordnya. Ya, record. Oke. Jadi masih